Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salim Basir, untuk memberikan tips ya, strategi investasi saham syariah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang saham yang berpotensi untuk naik ya 30% ya kurang lebih. Ya, artinya menurut analisis kami saham ini akan berpotensi memberikan profit ya sebesar 30% dalam jangka waktu 2-3 bulan ke depan. Apa saham itu? Ya, baik kita lihat analisis sebagai berikut ya. Ya, ada satu saham yang kami perkirakan ya akan memberikan potensi keuntungan sampai dengan 30%, di mana ada satu aksi korporasi yang sudah dilakukan oleh satu emiten ya, yaitu saham keju ya. Nah, ini. Jadi kita lihat apa aksi korporasi yang telah dilakukan oleh saham keju ini, dan juga saham di mana saham keju ini diakuisisi oleh satu perusahaan juga emiten grup kacang Garuda ya. Ya, jadi saya sudah mencoba menikmati saham keju ya. Ya, ini kebetulan kemarin beli di salah satu toko retail ya, Indomaret, membeli saham keju ya, keju yang diproduksi oleh Procis ya. Ini sudah ada halal muinya juga ya, artinya saham keju semoga sahamnya juga selezat rasa kejunya ya, dan memberikan potensi keuntungan yang cukup lumayan ya, mungkin antara 20-30% ke depan dalam jangka waktu mungkin 2-3 bulan ya. Ya. Kenapa begitu? Coba kita lihat. Saham keju ini diakuisisi oleh grup kacang Garuda ya, makanya saya juga beli kacang Garuda ya, kacang kulit yang kesukaan saya, kacang Garuda ya, di mana saham keju ini diakuisisi oleh grupnya kacang Garuda. Keduanya adalah emiten ya, nanti kita bahas di belakang. Keduanya emiten perusahaan TBK, di mana kacang Garuda mengakuisisi kepemilikan saham daripada keju ya. Ya, jadi di mana kacang Garuda atau kode emitennya adalah GOOD ya. Ini Garuda Putra Putri Jaya TBK, ini perusahaan konsumer ya. Terutama yang terkena adalah kacang Garuda. Ini satu grup konglomerasi ya, yang sudah ke publik ya. Kacang Garuda ini, Garuda Food, mengakuisisi perusahaan yang tadi, Mulia Bogaraya Tbk atau keju ini. Di mana pembelian sudah dilaksanakan oleh GOOD ya, kepada mengambil alih pemegang saham pengendali daripada keju ya. Dan dalam sekarang proses melakukan tender offer ya, melakukan tender offer. Tender offer itu apa? Yaitu ketika kacang Garuda ini mengakuisisi ya, ketika kacang Garuda ini mengakuisisi sebuah saham perusahaan TBK sebagai pengendali baru kacang Garuda ini, maka kacang Garuda atau GOOD ini harus melakukan tender offer, yaitu menawarkan pembelian saham kepada publik ya, untuk jika mau maka
pemegang saham publik daripada keju itu bisa menjual kepada kacang Garuda. Ya, ini sekarang tanggal 27 November ya, atau 28 November ketika video ini dibikin. Sekarang masih dalam proses masa penawaran tender ya sampai tanggal 16 Desember. Nah, tentunya ini satu aksi korporasi yang patut kita cermati. Kenapa? Karena memang keduanya adalah perusahaan yang cukup bonafit ya, punya produk yang dikenal luas di masyarakat ya. Dan kalau lihat laporan keuangannya cukup prospektif juga ya. Coba kita lihat laporan keuangan keju untuk sampai dengan September 2020 ya. Ya, jadi laporan keuangan keju untuk sampai dengan September 2020 ya, ini laporan laba rugi atau laporan income statement ya. Dari Mulia Bokalaya Tbk atau perusahaan keju ini, penghasil daripada Procis ini ya. Di mana penjualan neto tahun 2020 ini karena krisis Covid ini turun sedikit ya. 707 miliar di 2019 menjadi 687 miliar. Namun yang perlu kita perhatikan adalah laba usahanya meningkat pesat ya. Dari 96 miliar tahun 2019 September ya, sekarang menjadi 150 miliar ya laba usaha. Kemudian di mana keju ini bisa menekan laba bisa meningkatkan laba usaha dengan cara menekan beban-beban ya. Yang semula beban penjualan 125 miliar menjadi 68 miliar. Beban umum administrasi 20 miliar menjadi 12 miliar ya, sehingga mengakibatkan laba usaha naik dari 96 miliar menjadi 150 miliar. Kemudian laba periode berjalan itu juga mengalami kenaikan ya, hampir 2 kali lipat ya. Semula September 2019 67 miliar menjadi 119 miliar ya. Artinya di sini ada kenaikan yang cukup besar untuk laba periode berjalan sampai dengan September 2020 untuk keju ini sebesar menjadi 119 miliar ya. Ya, tentunya ini peningkatan yang cukup besar ya, naik hampir 2 kali lipat dari 60 miliar menjadi sekitar 120 miliar ya. Artinya potensi yang bagus untuk perkembangan daripada sahamnya juga ya. Jadi kalau kita lihat, coba kita lihat laporan keuangannya dan grafiknya ya. Dari laporan keuangan tadi, kalau kita lihat untuk keju adalah grafiknya lumayan bagus ya. Di sini coba kita lihat keju. Ya, jadi keju dari laporan keuangannya tadi bahwa ada kenaikan yang cukup pesat di laporan keuangan, ini juga tercermin di sahamnya ya. Saham keju itu semula masih di kisaran 850-an ya. Ini di bulan Juni 2020 ya. Sekarang sudah di 1280 ya. Pernah sempat tertinggi ya di kisaran 1.500-an ya, jadi naik 2 kali lipat dari 800-an menjadi 1.500 ya. Artinya di sini ada potensi juga bahwa saham keju ini bisa berbalik meningkat kembali ke harga sekitar 1.400 sampai 1.500 ya. Apalagi setelah diakuisisi oleh grup Garuda Food ya, kacang Garuda, maka saham keju ini berpotensi untuk terus melanjutkan peningkatan. Ini grafik yang relatif bagus ya, mengalami kenaikan sampai sekitar 1.500-an. Sekarang posisinya adalah 1.280 ya. Kemarin kita lihat saham keju
Ini 2 hari yang lalu, tanggal 25 November, itu naik 10% ya, ke 1.280. Jadi memang relatif stagnan nih di di sekitar bulan November ini, sekitar 1.160 sampai 1.170 ya. Nah, ini kemarin naik 10% 2 hari yang lalu menjadi 1.280 ya. Artinya apa? Dengan akuisisi ini, dengan adanya akuisisi keju oleh Kacang Garuda atau Garuda Food Group ya, maka tentunya ada kolaborasi yang baik antara Good dan keju ya. Karena keduanya adalah satu grup besar di bidang emiten untuk konsumsi, yaitu penghasil atau produsen keju dan kacang Garuda ya. Ya, ini tentunya perlu kita cermati, apalagi tiap tahun juga keju memberikan dividen yang cukup besar ya. Jadi dilihat dari tren harga sahamnya seperti ini ya, kami perkirakan sampai dengan mungkin 2-3 bulan ke depan ya, setelah laporan keuangan Desember, mungkin nanti kalau misalnya COVID bisa diatasi dan indeks harga saham gabungan juga terus memberikan penguatan ya, saham-saham yang berkinerja bagus juga tentunya berpotensi untuk mengalami kenaikan juga ya, apalagi ada aksi korporasi akuisisi tadi. Dan tentunya artinya nanti dengan kolaborasi ya, peningkatan kekuatan antara Good dan keju ini akan memberikan performa keuangan yang lebih baik ke depan. Nah, disinilah maka mungkin Sobat Saham Syariah bisa pertimbangkan keju sebagai salah satu alternatif investasi sebagai perusahaan konsumer ya, yang menghasilkan keju. Itu dari sisi laporan keuangan, dari sisi dan juga dari grafik sahamnya ya. Nah, kalau kita lihat dari nilai bukunya berapa ya, keju nilai bukunya adalah sebesar sampai dengan, kalau ini berdasarkan laporan keuangan Juni itu 327 rupiah ya, di mana sekarang lastnya adalah harga terakhir kemarin 1.280 ya, tanggal 27 November ya. Artinya PBV-nya 3,9 kali. Artinya ya mungkin bisa naik antara 4 sampai 5 kali ya PBV-nya. Kami perkirakan, estimasikan harga saham keju mungkin berkisar antara 1.400 sampai 1.500. Artinya ada potensi profit antara 20 sampai 30% dalam mungkin 2-3 bulan ke depan ya. Kita tunggu laporan keuangan sampai dengan Desember, kemudian jika IHSG juga bullish ya, menguat kembali, tentunya saham keju juga akan potensi untuk di kisaran mungkin 1.400 sampai 1.500. Jadi demikian Sobat Saham Syariah, salah satu alternatif investasi yang bisa kita cermati ya, yaitu saham keju ya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu ya yang suka memasak, atau mungkin bapak yang suka makan roti dengan keju ya, kita sambil menikmati produknya, kita juga bisa memiliki sahamnya ya. Ya begitu juga dengan kacang Garuda ya, sambil menikmati sahamnya, atau sambil menikmati kacang kulitnya, bisa juga membeli sahamnya. Ini artinya kita kalau sebagai pemegang saham adalah sebagai pemilik ya, pemilik daripada perusahaan tadi ya. Nanti kalau perusahaan untung ya kita juga akan diberikan dividen ya, pembagian keuntungan sebagai pemegang saham. Ini tentunya sangat bagus ya. Artinya kita bisa menikmati produknya,
kita juga yang memiliki sahamnya ya. Demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bisa memberikan edukasi ya. Tetap disclaimer ya. Kami memberikan analisis dan review. Tentunya keputusan investasi tetap di tangan pada sobat semuanya ya. Demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar semakin banyak masyarakat yang teredukasi tentang menariknya investasi di saham syariah. Namun jangan lupa juga bahwa sebenarnya investasi di saham itu juga ada resikonya. Ini yang perlu diingat. Jadi tetap kita harus cermat mencermati perkembangan yang ada dan tetap mengikuti perkembangan terkait dengan investasi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.